Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita mulai, kita siapkan dahulu software pengolah HTML Notepad++. Open. Nah, kita pahami dahulu struktur dasar HTML. Nah, kita ketikkan tag body, tag penutup body. Setelah HTML itu tag head dahulu. Nah, jangan lupa tag penutup, dan yang terakhir adalah tag penutup dari HTML. Nah, ini semua itu merupakan struktur dasar dari HTML. Kita lihat HTML di sini menyatakan pada browser bahwa web yang digunakan ada HTML. Head ini kepala dari dokumen HTML. Selanjutnya body di sini fungsinya untuk menampilkan isi dari dokumen HTML. Sebelumnya kita save dahulu formatnya hypertext markup language. Nah, setelah formatnya HTML, tampilannya seperti ini. Nah, kita coba menuliskan isi dari HTML itu seperti berikut. Kita lihat nanti di browser. Kita run ya. Nah, muncul tulisan yang telah kita input tadi di browser. Kita coba ketikkan tag title di head. Gunanya ini untuk menampilkan judul tab browser di atas. Kita coba tulis struktur HTML. Jangan lupa di save lalu di run. Nah, di pojok kiri atas jelas perbedaan dari yang tadi. Selanjutnya kita belajar tentang sintaks HTML. Kita tulis atribut text red. Nah, ini gunanya untuk mengubah warna teks menjadi warna merah. BG color ini untuk mengganti background di halaman browser. Kita coba masukkan black, maksudnya background colornya nanti berwarna hitam. Kalau background ini menampilkan background di browser dengan gambar. Kita save, kita coba run. Chrome. Nah, terlihat backgroundnya sudah berubah warna menjadi merah seperti itu. Backgroundnya kita coba hilangkan. Nah, hilang, gambarnya hilang dan berlatar belakang warna hitam. Kita save. Kita cek alamat penyimpan HTML. Nah, itu titik garis miring image, maksudnya folder image, dan nama filenya cs.jpg. Sekarang kita belajar format teks. Kita hapus backgroundnya dahulu.
kita lihat tampilannya di browser. Nah, kita ingat tampilannya seperti itu, berantakan, padahal di notepad udah kita rapikan. Nah, untuk enter di sini tag BR, kita lihat perbedaannya. Nah, BR ini untuk fungsi enter. Kalau P di sini fungsinya adalah membentuk suatu paragraf. Kita save dulu. Nah, kita refresh. Nah, baris 3 itu adalah paragraf. Nah, di dalam teks tersebut dapat kita tambahkan atribut untuk mengeditnya. Misalnya a link right. Di sini fungsinya untuk mengubah ke kanan. Kita refresh. Nah, sebelum naik ke kiri berubah ke kanan. Kita coba yang lain, format teks. B di sini adalah seperti biasa, mempertebal huruf atau bold. I italic, garis miring, dan U adalah underline, garis bawah. Kita cek dulu di browser. Nah, seperti itu, garis tebal, garis miring, dan garis bawah. Kita lupa menaruh fungsi enter BR. Nah, biar rapi semuanya di tag BR in. Nah, terasa perbedaan. Kita coba format teks yang lain. Tag font. Di sini font ini fungsinya untuk mengubah huruf dari warna, jenis huruf, dan ukuran huruf. Kita coba face-nya di sini. Face di sini adalah jenis hurufnya Calibri. Size di sini ukuran, dan color itu warna. Kita ukuran 7. Jangan lupa tag penutup dari font. Kita cek di browser, kita refresh. Nah, muncul font warna biru, format Calibri, dan ukurannya 7. HR di sini untuk garis horizontal. H1 kita contohkan title. Ini adalah header. Maaf, heading 1 itu besar, heading 2 semakin kecil, dan seterusnya sampai heading 7. Kita tuliskan heading 3 dulu, dan yang terakhir heading 7.
Kita tuliskan semua agar tahu perbedaannya. 7 lah. Ya, kita kasih format enter agar penulisannya rapi. Udah, kita cek di browser. Nah, inilah heading dari yang 1 ke 7. Kita hapus semua. Nah, kita masuk pada materi baru, yaitu daftar urutan. Kita tuliskan dalam dokumen HTML, misalnya mata kuliah yang diambil semester ini. Bahasa Inggris fisika 1, kalkulus 2, matriks dan vektor. Kita coba run di Chrome. Nah, seperti itu tampilan sebelumnya. Belum kita olah. Di sini kita akan mengolahnya dengan fungsi daftar urutan di sini. Dimulai dari OL. OL di sini adalah order list. Start 1 dimulai 1. Tipenya di sini tipe angka, yaitu 1. Kalau A tipe abjad, kita contohkan tipe A huruf besar dahulu. Start 1 maksudnya diawali abjad pertama. Kalau start 2 ya di abjad kedua B. Nah, kita lihat perbedaannya belum, karena tagnya belum lengkap. Nah, list item setelah order list harus ada, dalam listnya itu harus kita cantumkan list item sampai terakhir, dan jangan lupa tag penutupnya. Tag penutup list item. Kita lihat perbedaannya di dalam browser. Ya. Save. Ya, kita run. Kita refresh. Nah, terlihat jelas daftar urutannya dari abjad A sampai huruf D. Karena tipenya A besar, maka huruf abjadnya A, B, C, D besar. Kalau abjad kecil, tampilannya juga kecil, A, B, C, D. Jika angka, tampilannya 1, 2, 3, 4. Nah, ada juga Romawi. Kita cek seperti ini. Nah, ini angka Romawi. Selain itu juga ada Romawi kecil. Nah, contoh berikutnya kita OL, yaitu unordered list. Di sini hanya menampilkan bentuk-bentuk. Kalau tipenya circle, ya tampilannya circle tanpa ada urutan.
yang lain adalah square, menampilkan kotak ya. Dan tipe satu lagi adalah disc, DISC, seperti oval. Kita hapus, mulai materi baru lagi, yaitu tabel. Coba kita akan menampilkan tabel seperti ini ya, kita ingat dahulu seperti itu. Coba kita akan buat di browser nanti. Kita buat tag tabel, dan jangan lupa tag penutup. Kita buat dahulu tr, table row maksudnya. Setelah tag pembuka, tag penutup, caption di sini memberikan judul dari tabel sendiri. Kita tulis tabel 1.1 dan tag penutup caption. Setelah itu kita cek dulu nomor nama. Kita buat nomor TH, table header itu yang paling atas dan biasanya bercetak huruf tebal. Nomor dan nama. Jadi itu kolom pertama nomor, kolom kedua nama, dan seterusnya. Selanjutnya sama, tapi kalau yang setelah header itu TD biasa 1, kolom 1 di sini kolom 1 baris 2 Iniesta, di bawah kolom nama, dan kita tuliskan ini, kita copy dahulu. Nah, sampai 3 kali. Tinggal mengganti namanya Cristiano Ronaldo. Dan yang terakhir nomor 3, nah Lionel Messi. Hapus Lionel. Selesai, kita cek di browser, jangan lupa di save dahulu Chrome. Nah tabel ini seperti ini. Nah ini belum muncul, belum sukses, mungkin ada sintaks yang error. Kita cek. Oh ini tabelnya bahasa Inggris, table. Nah ini baru bisa kita run di Chrome. Nah sama seperti yang di Notepad tadi, tampilannya seperti ini. Nah di dalam tabel di sini banyak sekali atributnya. Untuk atribut yang dipelajari kali ini, align, center, untuk menengahkan tabel, border untuk memberikan batas garis pinggir tabel, 2 itu ketebalannya,
Kita coba di sini. Nah, rangkap. Cell spacing, kita lihat apa yang berubah di browser. Nah, menjadi lebih indah. Yang tadinya double menjadi 0, menjadi lebih rapi. Big color adalah background warnanya, kita coba warna biru. Nah, seluruh tabel berwarna biru. Kita coba hapus dahulu. Kita coba masuk ke tag dalam. Sebelumnya kita coba width dan height, lebar dan panjang. Kita coba masukkan 50%. Artinya panjangnya 50 melebar. Nah, seperti ini. 50-50. Selanjutnya atribut di dalam tr. Di sini berarti mengubah baris di dalam tabel itu sendiri. Baris pertama berubah menjadi biru muda. Selanjutnya kita coba atribut yang lain. Silahkan dipahami dahulu. Misalkan pemain terbaik. Nah, di tabel kan banyak kolom. Nah, hanya tampil satu, yang satunya kosong, garisnya tidak ada. Cara mergernya yaitu dengan cara call span, artinya adalah penggabungan kolom. Ada juga fasilitas row span yang berfungsi menggabungkan garis. Kalau di sini call span kolom, kita cek kayak fungsi merger. Nah, dua kolom menjadi satu. Kita hapus tabel. Saya kira sudah cukup pembelajaran tabel. Kita lanjutkan dengan image. Nah, materi baru tentang gambar. Di sini ada tag image, src to source, tempat sumber di mana image itu berada. Di sini saya taruh titik garis miring image, maksudnya adalah di folder image dengan nama gambar cs.jpg. Nah, backgroundnya langsung berubah sesuai gambar yang telah kita pilih. Di sini juga ada pengaturan panjang lebar sesuai selera kita. Contohnya lebar kita 350 pixel dan tingginya 300 aja pixel. Kita refresh. Nah, gambar berubah sesuai ukuran yang telah kita tentukan sebelumnya.
Selanjutnya kita tuliskan seperti itu. Masih belum rapi, kita enter, tag BR, refresh, udah rapi. Kita coba tambahkan atribut yang lain di dalam tag image. Misalnya aling, di sini adalah letak. Mungkin mengalami masalah. Aling di sini hanya untuk kanan kiri. Coba kanan. Nah, berubah letak. Top mungkin tidak mengalami perubahan, tapi kita coba aja. Nah, kembali ke semula, ke atas, minimize, middle, tidak berubahlah juga. Untuk mengubah tata letak mungkin ada alternatif lain. Sebelumnya kita bahas dahulu, ALT di sini adalah alternatif jika bila mana di dalam browser itu tidak mampu menampilkan gambar yang telah kita tampilkan sebelumnya. Jadi jika gambar tidak muncul, tulisannya adalah yang telah kita masukkan di ALT. Nah, kita tambahkan horizontal space. Ini adalah cara gampang untuk mengatur tata letak image. Nah, mengalami perubahan kan. Ada juga atribut space. Nah, di horizontal ini garis mendatar. Nah, ada juga space, vertical space. Kita lihat perbedaannya. Nah, di tengah-tengah. Minimize. Nah, kita coba terakhir ubah ukuran tata letak image. Horizontal bergeser 300 pixel. Coba kita run dahulu. Run. Nah, terlihat gambar sudah di tengah. Saya rasa udah cukup. Sekarang kita masuk ke materi hyperlink. Misalnya saya akan buat link di bawah ini. Dengan
tag A, ref, ini tujuan linknya, misalnya http google.com. Dan nanti jika link tersebut diklik, nanti kita akan masuk ke link google.com. Link kita buat dengan nama Google, kita beri tag penutup A, coba kita run, kita refresh, dan terlihat hyperlink Google. Bila kita klik akan masuk ke halaman Google. Kita coba tambahkan atribut target blank. Di sini fungsinya untuk berpindah tab jika link Google diklik. Kita coba praktekkan. Nah, jika Google diklik, nanti tab tambah satu, tambah baru, klik. Nah, terlihat ada 2 tab yang muncul. Close. Sekarang kita mulai materi baru, form. Kita buat header 2 dengan judul form. Nah, ini adalah tag form. Input tipe teks di sini untuk menampilkan box yang nantinya bisa diisi. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan coba di browser. Sekarang kita tentukan atributnya dahulu. Value di sini nantinya nampak di box teks. Size di sini adalah jumlah huruf. Kita run. Nah, masukkan nama kamu di sini sebagai value. Nah, bisa diisi sesuai keinginan. Selanjutnya kita coba fungsi dari tipe checkbox. Ini adalah variabel kita misalkan apakah kamu mahasiswa. Nanti ada kotak tanda, jika diklik ada contrengan. Nah, muncul. Nah, itulah fungsi dari checkbox. Kita rapikan dengan fungsi enter. Selanjutnya kita coba fungsi dari tipe radio. Seperti biasa kita masukkan variabel. Radio di sini nanti tampilannya bulat. Dan jika diklik ada tanda hitamnya. Di sini misalkan kita anggap umur, ini permisalan 10 sampai 15, 15 sampai 16, 16 20, 19 24.
seperti itu. Kita coba di browser. Nah, jika diklik masih berantakan, kita coba rapikan. Enter dulu, kita tulis berapakah umur kamu. Udah, kita coba refresh di browser. Nah, sudah cukup rapi. Sekarang input tipe submit. Di sini untuk konfirmasi, misalnya buttonnya diklik, nanti itu bisa dilanjutkan ke fungsi dari form itu. Value di sini untuk memberi nama dari button submit. Nah, misalnya kita fungsikan ganti nama dengan send. Selanjutnya input tipe reset. Fungsinya untuk mengclearkan form semuanya menjadi kosong, menjadi default seperti semula. Kita beri nama clear, kita tag tutup dari form, kita coba. Nah, itu send, itu clear. Clearnya belum, ada yang salah, kurang tanda petik. Udah, kita coba lagi. Nah, ini tombol send untuk mengirim, tombol clear untuk menghapus semua form. Kita coba nama, umur, kita clear. Nah, hilang semua. Selanjutnya kita akan buat fungsi dari select option. Misalkan kita alamat, nantinya kita akan memilih kota-kota. Fungsinya select di sini adalah untuk memilih. Nantinya akan ada tombol drop down untuk memilih kota yang telah diinput. Nah, di dalamnya select ada atribut tag option yang gunanya untuk input kota sesuai keinginan. Di sini value sebagai ID kota, SMG yang kita inputkan kota Semarang. Kita copy paste dahulu agar cepat. Copy paste. Selanjutnya kita ubah pilihan kota kedua yaitu Bandung dengan ID BDG. Dan yang terakhir kita inputkan misalnya Jakarta, ID-nya JKT. Jangan lupa tag penutup dari select. Nah, selesai, kita save dahulu, lalu kita run. Nah, muncul alamat kota, di situ ada Semarang. Kita rapikan dahulu. Nah, seperti ini. Kita refresh. Nah, jika diklik muncul 3 kota, Jakarta, Bandung, dan Semarang.
Jika kita ingin memilih tampilan awalnya Bandung, maka kita tuliskan selected. Fungsinya untuk menampilkan awal dari suatu kota yang telah dipilih. Selanjutnya, kita rapikan dahulu codingannya. Lalu kita akan membuat atribut text field. Permisalan di sini masukkan komentar Anda. Maaf, teks area maksudnya. Kita tuliskan teks area. Name-nya di sini variabel. Calls di sini maksudnya lebar kolom. Misalnya 30, berarti ada 30 huruf maksimal dan barisnya 5. Kita tag tutup teks area, kita save dahulu, kita refresh browser. Nah, seperti ini. Masih terlihat 2 baris, masih error. Kita cek ulang, kita refresh ulang, masih belum perbedaan. Nah, kurang sama dengan. Kita save, kita refresh ulang. Nah, hasilnya seperti ini. Kita coba input terserah. Selesai. Kita lanjutkan pembelajaran selanjutnya, bukan Notepad++. Nah, di sini kita pelajari cascading style sheet atau CSS. Cara memanggilnya ada 3, external style sheet, internal, dan inline. Kita buka file baru, kita save, simpan sebagai, kita beri nama style, kita simpan sebagai CSS, save. Pertama kita belajar tentang pemanggilan external style sheet. Pertama kita ketikkan tag link, relasinya style sheet, tipenya teks CSS, lalu href di sini link dimana CSS disimpan, namanya harus sama, style.css. Kita save. Kita masukkan kode CSS nya, misalkan P, maksudnya adalah nantinya mengubah paragraf di dalam kode HTML. Kita ketikkan margin left 20 pixel, nantinya margin kiri akan berjarak 20 pixel. Yang kedua, misalkan kita tuliskan body, berarti semua di dalam body itu akan berubah.
Nah, di sini kita masukkan URL. Misalnya kita memanggil gambar cloud.jpg. Ya, seperti itu. Kita save, kita kembali ke halaman HTML. Kita run. Nah, gambar cloudnya muncul. Sekarang kita akan mengubah di dalam body di sini. Di sini kita rapikan dahulu dengan fungsi enter. Kita run. Nah, sudah rapi. Lalu fungsinya CSS, misalkan kita masukkan di sini P paragraf. Kita run, kita lihat perbedaan sebelumnya. Nah, di sini terlihat di eksternal tampilannya berbeda. Fungsinya paragraf sendiri. Tadi 20 pixel dari kiri marginnya. Untuk lebih jelasnya coba kita masukkan warnanya, kita rubah menjadi warna merah. Ya. Kita run lagi. Kita refresh. Nah, warnanya berubah menjadi merah. Untuk selanjutnya kita belajar tentang internal style sheet. Kita hapus dulu fungsi dari external style sheet. Kita save, kita run. Nah, di Chrome berbeda tampilannya. Ini fungsinya CSS sudah kita hilangkan karena di sini kita akan memakai internal style sheet. Di sini kita tambahkan text style. Misalkan kita buat fungsi P agar di dalam body ini berubah. Kita rubah paragrafnya seperti tadi, misalkan margin left-nya jarak antara batas kiri margin 20 pixel. Kita run, belum mengalami perbedaan karena di dalam bodinya belum kita tuliskan tag P. Coba kita cek. Nah, di sini kita masukkan P, fungsinya yang setelah kita instansiasi di dalam style, maka di sini browser akan menampilkannya seperti itu, mencorok 20 pixel dari kiri. Misalkan yang kedua ini kita coba contoh yang berbeda agar lebih tahu, lebih jelas. Kita rapikan dahulu. Ya, biar tambah jelas kita masukkan warna dengan warna biru. Coba kita refresh. Nah, teks P yang dalam body berubah paragraf dan berubah warna. Mungkin ini tagnya 2. Kenapa? Karena paragraf yang terakhir di sini belum ditutup. Nah, di sini kita tutup. Nah, di sini adalah standar penulisan dari HTML. Ya, seperti ini yang berubah hanya 2. Karena tadi belum ada tag penutup, maka bawahnya ikut otomatis paragraf. Selanjutnya coba kita masukkan di dalam body agar berubah.
Misalkan kita masukkan sama aja background image, gambar di dalam background nantinya akan berubah. Di sini URL link dimana gambar tersebut disimpan, kita panggil cloud.jpg, kita save, lalu kita run. Nah, kita refresh. Nah, cloud.jpg berhasil dipanggil. Selanjutnya kita akan belajar tentang inline style sheet. Inline style sheet di sini adalah menampilkan memasukkan kode CSS di dalam pokoknya bersambungan dengan tag di dalam body. Misalnya kita buat hyperlink seperti ini, CSS yang nempel di tag href. Nah, di sini disebut dengan teknik inline style sheet. Style text decoration none, maksudnya garis bawahnya kita hilangin. Nah, seperti ini. Coba kita refresh ulang. Terlihat garis bawah di dalam hyperlink menghilang. Kita close dan nah, sekarang kita akan belajar tentang penggabungan dari HTML dan CSS, yaitu untuk lebih jelasnya di sini kita akan membuat suatu layout dengan bantuan CSS. Untuk lebih jelasnya kita di sini membuatnya dengan external style sheet. Nah, seperti tadi kita masukkan dahulu di antara head, lalu kita save dahulu HTML-nya, kita buka style, lalu kita tuliskan kode CSS-nya seperti ini. Container ini adalah main page, halaman utama. Kita tentukan marginnya 0 auto. Di sini adalah margin 0, maksudnya adalah atas bawah. Auto adalah kiri kanan, maksudnya adalah nantinya kiri kanannya telah diatur oleh browser sendiri dengan lebarnya 900 pixel. Nantinya 900 pixel letaknya di tengah-tengah karena ada fungsinya auto. Backgroundnya kita tentukan. Lalu kita buat kode header. Kita tentukan backgroundnya apa. Di sini kita warnain merah biar jelas perbedaannya. Paddingnya yaitu batas tulisan tepi margin 20 pixel. Header H1 maksudnya jika kita menuliskan header 1 di dalam header, nanti header satunya akan berubah sesuai kode dalam CSS di sini. Marginnya kita nolin biar nggak kemana-mana. Kita save dahulu, kita coba masukkan kode CSS tadi. Div ID di sini memanggil kontainer. Lalu di bawahnya kita tutup. Kita panggil headernya. Jangan lupa tag penutup. Header 1 kita tampilkan di sini sesuai CSS tadi. Misalkan kita tulis site,
Nantinya set ini berubah sesuai di dalam CSS. Kita run. Nah, tampilannya seperti ini. Letaknya di tengah-tengah ini karena auto, kiri kanannya auto, dan lebarnya 900 width pixel, 900 pixel, dan setnya terletak di dalam headernya. Kita tuliskan H1 tadi seperti itu. Kita close. Selanjutnya kita buat suatu navigasi dengan menggunakan CSS. Pertama-tama kita tentukan dulu di dalam navigasi seperti apa. Floatnya left agar tulisannya menjorok ke kiri. Lebarnya 900 pixel agar sama seperti yang di kontainernya, agar lebarnya itu nggak memanjang. Misalkan backgroundnya grey warnanya, kita cek, kita panggil fungsi divisi ID dari navigasi nav. Jangan lupa tag penutup. Kita lihat munculannya. Nah, belum muncul, berarti di CSS perlu kita tambahkan beberapa fungsi. Yang kedua, nav unorderly, dimana jika kita masukkan teks UL di dalam HTML nanti akan berubah sesuai yang telah ditentukan di dalam kode CSS tadi. Misalkan di sini kita tentukan navigasi-navigasi yang telah di link, misalkan home. Kita copy agar mempercepat proses. Oh ya, tag penutup list item, copy, kita paste, kita ganti home profile, misalkan partner, sesuai keinginan Anda yang mau Anda tuliskan di tombol navigasi. Tag penutup dari unorderly. Coba kita run. Nah, tampilannya seperti ini. Background grey-nya sudah memenuhi, lebarnya 900 pixel. Di situ perbedaannya. Navigasi UL-nya belum mengalami perbedaan karena belum ditentukan. Sekarang kita coba rubah. Margin kita nolin agar tulisannya rapi. Paddingnya jarak antar huruf juga 0 agar nantinya menjorok. Lihat aja perbedaan di sini. Nah, seperti itu agar sesuai garis. Fungsinya di situ adalah nanti unorderly-nya itu akan kita hapus. Di sini kita tambahkan nav only, maksudnya list itemnya kita tentukan di sini. Seperti yang saya bilang tadi, garisnya kita nonin agar tidak mengganggu tampilan halaman HTML. Nah, seperti ini.
kita masukkan fungsi display inline. Fungsinya seperti apa? Kita lihat saja perbedaannya. Nah, inline adalah untuk menggariskan dari yang tadi. Kemudian kita ubah linknya kita rubah. Display block maksudnya di sini mengembalikan lagi seperti awal. Floatnya kita kirikan, paddingnya kita 5 pixel misalnya, atas bawah kiri kanan, nantinya agar hurufnya rapi, tidak mepet sama margin kanan kirinya. Warnanya blue coba. Nah, terlihat jarak antara kiri dan atas 10 pixel, kiri 5 pixel. Oh ya, masih ada garis bawah, maka kita hilangkan. Bordernya nggak usah. Untuk lebih jelasnya kita coba warna merah, coba. Nah, jelas berbeda kan? Home profile berubah menjadi warna merah. Selanjutnya kita fungsi dari navly power di sini dimana mouse mendekati atau menyentuh dalam fungsi navigasi nantinya akan berubah. Di sini kita warnanya coba kita rubah warnanya menjadi biru. Nah, jika kita refresh, nah warnanya berubah menjadi biru. Kita cek. Kita buat konten. Kita tentukan kode dalam CSS-nya. Clear left maksudnya float yang tadi kita defaultkan lagi, lalu kita buat lagi. Width 900 pixel, lebarnya sesuai yang atas. Paddingnya misalkan 20 pixel, batas antara tepi margin dan huruf yang akan kita masukkan. Marginnya kita buat 0. Ya, kita panggil di kode HTML-nya. Sebelumnya kita masukkan konten header 2 biar lengkap. Header 2 di dalam konten nanti berubah seperti yang kita tentukan di dalam CSS. Margin 0, padding 20, kita panggil di HTML-nya. Div ID konten,
Jangan lupa tag penutup. Enter, kita masukkan header 2 nya yang telah diinputkan tadi. Kita misalkan ini konten. Nah, jangan lupa kita tutup tagnya. Kita save, lalu kita refresh browsernya. Selanjutnya kita masukkan background biar terlihat perbedaan di dalam konten. Kita warnain kuning misalnya. Kita refresh di browser. Nah, terlihat kontennya tertutup warna kuning, menyesuaikan tulisan. Dan yang terakhir, kita buat footernya. Kita tentukan apa yang kita butuhkan. Clear both, kita defaultkan floatnya dahulu agar nantinya rapi. Backgroundnya kita ubah warna merah. Text alignnya kita buat ke kanan. Lalu padding untuk merapikan tulisan dari tepi biar nggak menempel dari tepi. Dan yang terakhir, kita masukkan tinggi dari footer itu 1% dari total. Kita cek kode HTML nya, kita masukkan footernya, kita panggil div id footer dan penutup. Kita masukkan tulisannya, misalnya copyright. Kita ketik apa yang mau kita tuliskan di dalam footer. Yes. Pembuat set. Kita save, lalu kita refresh lagi. Nah, muncul di bawah kanan. Kita kontennya agak, misalnya kita masukkan kontennya, diperbanyak. Nantinya di browsernya akan menyesuaikan inputan kita. Copy paste aja. Kita cek di browser. Nah, nantinya akan memanjang seperti yang telah dituliskan di sini. Kita refresh. Nah, halaman browser menyesuaikan apa yang telah kita tuliskan tadi. Ya, seperti itu. Kita cek stylenya lagi. Coba kita rubah paddingnya. Nah, paddingnya mencorok 20 pixel dari kiri. Sekian video tutorial yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Selamat berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.